Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 November 2022, saya menemani Joharsyah untuk proses terakhir di Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya. Dan alhamdulillah hari ini hanya dalam waktu sekitar 1 jam, Joharsyah sudah resmi bisa pulang ke Indonesia dengan aman, selamat, dan juga insya Allah bisa bertemu dengan keluarga sebentar lagi ya, Joharsyah. Ya, Mbak. Jadi Ya, Mbak. hari ini spesial pasnya Joharsyah sudah dapat. Kemudian juga Joharsyah ini kosongan berapa lama kamu? Kurang lebih hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Jadi di blacklist nih Joharsyah sampai dengan tahun 2027. Mulai dari 29 Desember 2022 hingga 29 Desember 2027 Joharsyah dilarang memasuki wilayah Malaysia. Iya, Mbak. Kalau dilarang itu artinya ya memang nggak boleh, mau jalan-jalan nggak boleh, mau berobat, mau ketemu teman, mau ngapain aja pokoknya nggak boleh dengan alasan apapun gitu ya. Dan pembayaran kompaunnya yaitu sebesar 3.100. Kamu ngerasa lama nggak tadi nunggu di atas? Ya nggak lama sih, Mbak. Kurang lebih 1 jam ya. 1 jam. Memang itu prosedurnya sih. Dan Iya. waktu ngambil special pass dengan check out memo ini ditanya apa aja di atas? Nggak ada ditanya sih, cuman pas nyampe kontrol, Mbak mau kasih apa itu reset apa, udah suruh tunggu gitu aja, nggak ada Oke. ditanya-tanya. Jadi lebih simpel ya prosesnya. Lebih simpel. Ya udah Joharsyah, sekarang kita akan langsung ke Kelai 2 untuk naik pesawat ke Medan. Oke, sekarang kita dari Jabatan Imigresen Putrajaya, kita akan berangkat ke Bandara Kelai 2. Yuk Joharsyah. Tadi juga koper-kopernya sudah kita angkut nih ke dalam mobil. Nih hari ini Jabatan Imigresen Putrajaya ramai banget di dalam karena apa? Karena kemarin adalah cuti nasional atau hari libur nasional. Hari ini baru dibuka nih hari Selasa. Harusnya sih Joharsyah udah dari kemarin siapnya, cuman karena terbentur cuti umum, jadi kita buat pada hari ini. Dan hari ini ramai banget. Tapi alhamdulillah semua prosesnya lancar. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kelai 2 dan sekarang kita akan mulai masuk. Yuk. Kita masuk untuk naik pesawat Joharsyah ke Medan. Tadi Joharsyah cerita kalau untuk cari sinyal di sekitar rumahnya itu susah. Susah. Itu di Gua Musang, Di Gua Musang lah, sebagian Gua Musang, bagian Ciku. di Cikunya. Terus kalau kamu mau cari sinyal untuk nelpon atau untuk nonton sesuatu di handphone gitu, untuk cari internet itu harus naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit. Yang mana bukitnya itu sejauh 200 meter Iya, dari tempat kamu. iya, betul, Dan betul. kamu ke sana naik apa? Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada juga yang naik hela macam itu. Kalau kamu biasanya Saya naik hela. naik Hilux. Iya. Oh, mewah ya. Jadi nggak capek dong. Nggak capek. Terus apa aja yang dibawa bekalnya untuk naik ke atas bukit itu? Yang terutama sekali kopi. Nah, Kopi buat sendiri di rumah. Buat sendiri. Oke. Pertama buat kopi dulu, selebihnya kita bawa makanan lah, jajan-jajan gitu. Nah, nanti Biasanya jam berapa berangkatnya ke berangkat bukit biasa itu? pukul 8 atau pukul 8 lebih. Terus sampai jam? Ya jam nggak nentu, tapi biasanya pukul 12 atau pukul 1 kita sudah pulang. Sengantuknya gitu Nah, ya. sengantuknya lah. Berarti nggak jauh juga, 5 menit kalau naik mobil berarti ya? Kalau naik mobil, saya rasa dalam 5 menit lah kurang lebih, Mbak. Oke. Nah. Rame nggak di atas bukit itu? Ya rame, soalnya semuanya pada di situ. Ada yang main game, ada yang nelpon keluarga, pokoknya semuanya Video di situ. call juga semua di Ya, situ. situ semua. Dan itu gelap bukitnya. Ya sebetulnya bukitnya gelap, tapi kita bawa lampu itu. Oh, bawa lampu. Bawa lampu. Lampu yang pakai baterai itu Yang ya, atau pakai yang lampu. dicas itu Iya, ya. iya, yang Jadi dicas. terang. Jadi Jadi kalau terang. video call juga mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan. Ini perjuangan cari sinyal ya. Iya. Pejuang-pejuang internet. Bukitnya itu tingginya emang berapa tinggi? Kok bisa dapat internet di situ sedangkan di hutannya nggak dapat?
Ya pokoknya di antara ladang itulah bukit yang paling tinggi. Oh, siapa yang menemukan bukit itu duluan ya kalau dapat sinyal di situ? Ya sebelum kita pun kurang tahu juga ya. Soalnya sebelum kita masuk situ kita tanya Kebiasaannya udah cari sinyal di situ. di mana ada sinyal, orang cuma nunjuk di atas bukit sana. Nah, cuman di situlah Jadi kalau siang kamu nggak naik ke atas bukit itu, memang kamu nggak akan dapat sinyal. nggak ada sinyal sama sekali. Walaupun untuk telepon yang biasa, bukan yang pakai WhatsApp call. Kalau untuk yang biasa kadang-kadang dia dapat, tapi begitu kita geser handphone itu langsung hilang. Jadi untuk menghubungi kamu nih sangat susah ternyata ya. Nah. Saya aja nelpon kamu susah. Susah mbak, susah. Immigration juga nelpon Joharsya susah ya, karena memang nggak ada sinyalnya Betul, ya. betul. Padahal handphonenya hidup. Handphone Jadi hidup. untuk apa handphonenya hidup kalau nggak bisa dipakai? Cuman itu pakai untuk malam saja. Di atas bukit itu tuh ada tempat duduk atau memang sengaja dibuat kayak ada tempat untuk apa ya supaya nyaman gitu untuk mainan internet, ada nggak di situ? Ya sebetulnya nggak ada sih, tapi kan kita ada inisiatif. Nah kita buatkanlah pondok kecil-kecilan gitu. Oh, pondok kecil-kecilannya tuh kayak apa bentuknya? Ya gimana ya, rumah gubuk gitulah Dari kayu. kayu Nah. supaya bisa tiduran Nah, juga bisa tuh, gitu ya. takutnya kan kalau malam ada hujan boleh teduh di situ. Oh alah. Jadi itu bukan cuma sekedar tanah biasa diduduk-dudukin pakai tikar gitu, enggak ya, Enggak, tapi enggak. sudah ada Iya. saungnya ya, sudah ada saungnya pondokannya gitu. ya. Sebagian sih ada yang nggak mau gabung, dia buat lain gitu khusus untuk dia. Sebagian apa tuh? Dia malas balik. Nah, jadi Tidur dia di situ? Tidur di situ. Oh boleh. Boleh. Ya sebagian ya gitu sih mbak. Pagi time kerja dia balik ke rumah. Habis itu apa cuci muka usaha apa sarapan pergi kerja gitu. Oh, ini sebenarnya jaraknya itu seberapa jauh sih dari Gua Musang itu tempat ini? Kok bisa sampai nggak ada sinyal? Saya pikir satu Malaysia ini semua ada sinyal loh. Kalau dibilang jauh nggak jauh sih mbak. Kalau kita naik kereta dia terus dalam 20 menit dah nyampe Gua Musang. Tapi kita dari ladang ini ke jalan besar ini yang jauh sedikit. Berapa lama? Kurang lebih dalam 30 menit lah. Oh, lama juga ya. Mungkin nggak ada tower provider juga ya yang ke situ kali ya. Nampaknya nggak ada mbak. Makanannya sudah sampai nih, nasi ayam dan juga Joharsya ngeteh. Selamat makan semuanya teman-teman. Kita sudah selesai makan siang dan sekarang kita akan check-in menuju Medan melalui counter U. Ini bagasinya hanya 16,8 kilo. Padahal kita sudah siapkan 20 kilo. Lebih baik sisa bagasinya daripada kelebihan. Hanya satu bagasi. Yang ini bagasinya dibawa naik ke kabin. Oke, kita sudah selesai check-in, semuanya lancar dan ini dia boarding passnya. Naik pesawat AirAsia dari Kuala Lumpur ke Kuala Namu Medan dengan kode pesawat EK393. Gate-nya di P5, kursinya duduknya di 7C. Nah, gimana? Senang nggak? Alhamdulillah senang banget mbak. Senangnya gimana? Ya akhirnya bisa pulang juga lah, udah sekian lama di sini kan. Setelah 5 tahun nggak pulang. Ya, yang pertama kali sampai kampung ini mau ziarah makam ibu dulu. Makam ibunya di mana? Ya dekat sih dengan rumah. Oh, bukan di Medan ya? Bukan di Aceh di Takengon. Tadi malam bisa tidur nggak? Ya dibilang bisa tidur tapi macam udah mimpi-mimpi ya. Ini bisa dibilang badan aja di Malaysia tapi pikiran udah di kampung. Iya ya. Sekarang kita mau tukar uang dulu ya, Joharsya. Jadi ada beberapa uang ringgit yang belum ditukarkan ke rupiah. Jadi kita akan ke tempat money changer dulu nih. Kita sudah di tempat penukaran uang nih. Hari ini rate-nya 325 ringgit untuk 1 juta. Uangnya sedang dihitung, ada 79 lembar. Totalnya 4.150 ya, Joharsya.
Saya 4.200. Coba dihitung lagi. Nah tuh 4.150 Ya. dari mesin ini nih. Jadi uangnya setelah ditukarkan 4.150 mendapatkan sebanyak rupiahnya 12.769 ringgit. Tapi tadi katanya ada uang 10 ringgit nggak? Nih saya genepin aja menjadi 12.800.000. Alhamdulillah. Gaji 15 hari sama bonus. Gaji berapa hari nih? 15 hari sama bonus. Gaji 15 hari sama bonus. Kalau 1 bulan gajinya 8.000 Joharis ya. Alhamdulillah rezeki namanya ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke perlepasan antara bangsa nih. Itu kan ada huruf P tuh Joharsyah ya. Nah kamu cari P5 sesuai boarding passnya ya. Lega banget nih katanya plong tadi rasanya. Kenapa plong rasanya Joharsyah? Ya, alhamdulillah selamat semuanya, nggak ada kendala. Terutama untuk pendampingannya nggak ada ini itulah. Ini itu tuh apa? Istilahnya nggak ada kendala, rintangan yang apa gitu. Kalau Awal sampai sekarang. dari awal kalau saya lihat-lihat memang susah. Mungkin Bagian susahnya. kalau saya sendiri mungkin nggak lolos lah, mungkin bisa ketangkap. Bagian yang mana yang susahnya dan bikin gak lolos? Yang saya lihat itu di apa tuh sesi pertanyaannya, Mbak. Nah, di situ ya mungkin kalau kita silap jawab bisa jadi ketangkap lah. Ya. Tapi alhamdulillah lancar, pendampingannya bagus. Pokoknya pendampingannya full lah, diantarin sampai bandara. Bisa diantar sampai rumah nih. Ah iya. Yuk. Yuk. Sampai di sini ya Joharsyah. Kami dari KKB menemani kamu, mendampingi kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan usaha gas LPG-nya di Indonesia lancar. Bisa segera menemukan jodoh yang terbaik. Hidupnya bahagia dan sehat-sehat terus. Nih Joharsyah sudah mulai memasuki pintu perlepasan antara bangsa. Seneng deh lihatnya. Dah. Itu Joharsyah sudah mulai memasuki pintu pengecekan paspornya dan juga boarding passnya, kemudian menuju ke pintu immigration. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pendampingan untuk Joharsyah. Karena Joharsyah itu masih sangat muda ya, jadi sudah saya anggap adik saya sendiri jadinya. Jadi dia sudah berhasil melepasi pintu immigration dan menuju ke gate, dan itu artinya saatnya saya pulang. Sampai ketemu lagi di konten-konten pendampingan berikutnya. Untuk Anda yang mau pulang, sebaiknya segeralah pulang menggunakan jalur resmi supaya perjalanan Anda aman, selamat, terhindar dari bahaya, karena yang namanya keselamatan dan juga keamanan kita itu adalah yang nomor satu. Jangan dianggap sepele, jangan diremehkan, karena orang-orang di kampung, keluarga tercinta, anak-anak atau suami atau istri kita sedang menunggu kehadiran kita dan kepulangan kita ke kampung dengan keadaan yang baik-baik saja dan juga selamat tentunya. Baik, langsung dari Kelai 2, saya Ika Wulandari pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ika Wulandari. Oh ya Mbak, ini saya mau ngasih tahu, alhamdulillah saya sampai dengan selamat di Medan, nggak ada hambatan apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas pendampingannya Mbak. Ya, mungkin kalau ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf Mbak ya. Alhamdulillah saya sampai dengan selamat Mbak.